Halo semuanya, selamat datang di video rakit custom mechanical keyboard lagi. Kali ini videonya agak berbeda karena gue bakalan merakit sebuah custom mechanical keyboard yang bisa dibilang unik banget. Bukan cuma unik tapi juga spesial karena yang mendesain adalah orang Indonesia. So langsung kita mulai aja untuk merakitnya. Nah, jadi ini adalah gue sebut DZ40 kit aja kali ya. Sebenarnya DZ40 itu adalah nama PCB-nya yang merupakan karya maker PCB lokal yaitu Om Dayat. Tapi di sini gue pesan kit yang paling lengkap karena dapat PCB, plate, dan case yang juga didesain oleh Om Dayat. Jadi benar-benar tinggal pasang step, switch, dan keycaps aja. Makanya gue sebut sebagai DZ40 kit. By the way, PCB ini baru dicetak sebanyak 40 piece oleh Om Dayat. 30 piece-nya itu group buy alias udah ada yang punya semua. Dan katanya sih 10 piece-nya adalah sebagai ekstras yang bakalan dilepas ke pasar. Tapi gue nggak nanya kapan dilepasnya. Untuk PCB-nya ini selain punya layout 40% 13U, dia juga sudah hot swap dengan konfigurasi south facing, portnya Type-C di tengah, ada RGB underglow, dan kompatibel dengan VIAL. Terus untuk plate-nya di sini gue pesan FR4 plate. Ini adalah material yang sama dengan material PCB, jadi nggak selentur polikarbonat atau acrylic plate. Yang terakhir untuk case-nya ini adalah stacked acrylic case layout WKL dengan sandwich mount yang menggunakan warna hitam doff campur frosted pada bagian tengahnya biar RGB-nya bisa keluar sekaligus bagian dalam PCB-nya bisa kelihatan dari samping. So let's go, kita mulai dari siapkan switch-nya dulu. Untuk switch-nya di sini gue pilih menggunakan Jewick Tactile T1 stem yang mana sudah pasti switch ini adalah switch tactile dengan bottoming out force di 67 gram. Untuk materialnya gue nggak tahu karena masih minim banget info soal switch ini, tapi harusnya sih housingnya ini full nylon sedangkan stemnya menggunakan POM. Ngomong-ngomong soal stem, kita bisa lihat bahwa stemnya Jewick Tactile ini pre-loop alias sudah di-loop dari sananya. Maka dari itu dalam keadaan stoknya pun sebenarnya sudah termasuk smooth. Paling PR-nya adalah spring ping-nya aja. Di beberapa switch yang gua temuin spring ping-nya ini berasa banget. Maka dari itu sekalian aja gua loop ulang. Di sini gua loop bagian side rail di bottom housing menggunakan Kretox 205 G0. Kemudian untuk springnya seperti biasa gua topless loop menggunakan Kretox GPL 105. Sedangkan stemnya gua loop menggunakan Kretox 205 Gen 0, tapi dengan aplikasi yang lebih tipis dari biasanya gua loop switch yang tidak preloop. Dan bagian legs-nya ini nggak gua loop. Meskipun sebenarnya tactile-nya Jewick ini termasuk cukup galak, jadi kalaupun legs-nya di loop nggak sampai menghilangkan total tactility-nya. Oke, next untuk stepnya di sini gue bakalan pakai Durock V2 screw in step. DZ40 yang gue punya ini hanya membutuhkan step 2U sebanyak 2 buah untuk di bagian spacebar doang. Modifikasi yang gue lakukan di sini adalah lubing pastinya. Untuk di bagian dalam housingnya gue loop menggunakan Kretox 205 G0, begitupun pada bagian stemnya.
Sedangkan untuk wire-nya gue loop menggunakan lubrikan yang sama tapi dengan porsi yang lebih tebal. Lanjut saatnya untuk pasang switch. Di sini gua bakalan pasang beberapa switch dulu ke plate-nya karena memang plate-nya ini nggak dibaut ke PCB-nya. Setelah itu barulah pas-pasin dengan PCB-nya dan lanjut pasang semua switch yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah untuk memasang semua set PCB-nya tadi ke dalam case-nya. Di sini untuk cara bongkar case-nya kurang lebih sama aja dengan stacket akrilik lainnya, hanya saja karena di sini Om Dayat mendesain case-nya ini dengan hidden screw pada bagian top layer-nya, sehingga kita perlu buka dari bagian bawahnya. Mekanisme hidden screw kayak gini sebenarnya punya cara kerja yang simpel, dimana pada beberapa lapis top layernya itu dilem kemudian ditanamkan stand off. Jadi bautnya itu cuma benar-benar kelihatan dari bagian bawah doang. Mantep banget. Oke, udah jadi semua. Sekarang saatnya untuk pasang keycaps. Di sini gua pilih menggunakan DCP Pegaso Mitocorn Base. Ini adalah keycaps PBT die-sub Cherry Profile yang sudah bisa mengcover layout ortho 40%, 60% sampai TKL. Kalau mau pakai ke full size harus beli numpad secara terpisah. Dan sayang banget sih, ini gue beli yang Mitocorn Base aja. Soalnya di dalam basketnya ini kita nggak dapat mini bar. Jadi di sini gue bakalan pasang shift dulu untuk di bagian spacebarnya. Nanti kalau gue udah beli spacebar kitnya bakal diganti kok, biar lebih ganteng maksimal. Oke, sudah kelar semua, saatnya untuk typing test. Oke, jadi begitulah build custom keyboard kali ini. Lihat deh betapa lucunya DYZ40 ini karena punya layout yang kecil banget. Meskipun kecil, DYZ40 ini kompatibel dengan VIAL, jadi gua bisa bebas program key sesuka hati. Intinya ini keyboard masih tetap bisa dipakai untuk daily, kecuali untuk main game aja sih. Karena kalau gua main game, gua butuh R2 dan 6 row secara bersamaan.
Overall ini keyboard emang well design sih, dari case-nya yang ganteng banget, detail-detail kecil juga diperhatiin, kayak penggunaan stand off berwarna gold yang manis banget kalau kelihatan dari bagian samping. Terus bagian top layernya juga dibuat hidden screw plus ada bertingkat kayak gitu, jadi nggak monoton. Selain itu dari segi tapping feel-nya pun enak, entah kenapa ternyata perpaduan stacked acrylic sandwich mount ketemu sama FR4 ini ternyata enak. Kemudian untuk si JWEC tactile-nya ini overall enak sih, dia punya karakter bumpnya T1 banget dan sejauh ini memang gue belum pernah nemuin tactile enak yang harganya itu di bawah 5.000. Ternyata si JWEC tactile ini enak. Jadi ya kurang lebih segitu aja yang bisa gue share mengenai rakit custom mechanical keyboard kali ini. PR gue satu-satunya ke keyboard ini adalah membeli spacebar kitnya Pegaso ini nih, karena gue masih gatal sampai sekarang yang ngeliat spacebar ada tulisan shift-nya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa buat sementara. Segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.